Sangat merinding lihatnya. Ribuan supporter Timnas Indonesia serbu Stadion Gelora Bung Karno jelang Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain Auto menangis kejang. Mengejutkan publik tanah air. Sempat takut diteror, pelatih Bahrain malah ngomong konyol gini soal Indonesia. Gegerkan zona Asia, usai kejebolan 5 gol lawan Australia. Akhirnya Emil Audero dimainkan dan Maarten Paes dicadangkan. Pomade yang dipakai Bang Jay dan kawan-kawan, cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Sangat merinding lihatnya. Ribuan supporter Timnas Indonesia serbu Stadion Gelora Bung Karno jelang Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain Auto menangis kejang. Laga antara Timnas Indonesia kontra Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Malam dipastikan berjalan dengan semarak, sebab laga itu akan dihiasi aksi koreografi dari kelompok pendukung supporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia. Mereka bahkan telah mengunggah proses persiapan pembuatan koreografi itu di media sosial. Misalnya yang diunggah di akun YouTube La Grande Indonesia, Senin, 24 Maret 2025. Mereka tampak menempatkan ribuan bendera di tribun sisi utara Stadion Utama Gelora Bung Karno. La Grande Indonesia pun memberikan pesan menarik kepada Timnas Bahrain. Mereka siap membuat Ismail Abdul Tif tidak nyaman selama menjalani laga di SUJBK. Bahrain, kami menunggu kalian di Gelora Bung Karno, kata La Grande Indonesia. La Grande Indonesia selalu menyajikan aksi menarik setiap Timnas Indonesia berlaga di SUJBK, Jakarta. Aksi itu sudah dimulai sejak tim Garuda berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tema yang dipilih pun beragam. Namun, yang paling diingat sampai saat ini adalah koreografi Godzilla yang terpampang dalam laga Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang November lalu. La Grande Indonesia tidak sendirian dalam beraksi. Ultras Garuda yang biasa menempati sisi selatan tribun SUGBK juga kerap melakukan aksi serupa. Sementara itu, striker Timnas Bahrain, Ismail Abdul Latif tidak gentar dengan lebih dari 70.000 penonton yang akan memadati SUJBK Jakarta nanti. Mengejutkan publik tanah air. Sempat takut diteror, pelatih Bahrain malah ngomong konyol gini soal Indonesia. Pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic mengaku nyaman berada di Indonesia. Menurutnya, orang-orang di Indonesia sangat baik dan ramah. Bahrain tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat, 21 Maret 2025, sore WIB. Bahrain sampai setelah menempuh perjalanan dari Jepang. Sesampainya di Indonesia, tidak ada teror yang diberikan kepada Bahrain. Padahal sebelumnya Bahrain sempat mendapatkan teror dari supporter Timnas Indonesia di media sosial. Teror itu dilakukan usai Timnas Indonesia bermain imbang 2-2. Melawan Bahrain pada laga ketiga, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Rifa, 10 Oktober 2025. Supporter Timnas Indonesia kesal dan menuduh Bahrain mafia karena dibantu wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman. Tekanan dari supporter itu yang membuat Federasi Sepak Bola Bahrain menginginkan agar laga melawan tim Merah Putih digelar di luar Indonesia. Mereka takut dengan situasi yang dinilainya sangat memberikan ancaman kepada Bahrain. Rupanya itu hanya sebatas teror. Buktinya, Bahrain sangat nyaman berlatih dan berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia. Saya bisa mengatakan terima kasih kepada PSSI atas keramahan yang baik untuk kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang menciptakan suasana yang sangat menyenangkan kepada kami, baik di hotel, stadion, dan teman-teman media. Saya merasa semuanya baik-baik saja, kata Dragan Talajic kepada awak media, termasuk bolasport.com. Dragan Talajic sampai tidak percaya dengan sikap masyarakat Indonesia di media sosial. Faktanya, semua orang Indonesia sangat baik. Ini hanya orang-orang yang membicarakan di media sosial. Mereka bukan benar-benar orang Indonesia. Saya tahu betapa baiknya masyarakat di sini, dan kami benar-benar menikmatinya. Insya Allah besok setelah pertandingan kami akan menikmatinya, kata Dragan Talajic. Dragan Talajic takjub dengan luasnya Indonesia. Apalagi, Indonesia diisi oleh populasi yang termasuk besar di Indonesia. Kami tahu betapa besarnya Indonesia. Itu tidak mencerminkan apapun bagi kami karena kalian tahu besok itu pertandingan 11 melawan 11, kata Dragan Talajic. Sementara itu, kiper Bahrain, Ibrahim Lutfala, juga merasakan kenyamanan tiba di Indonesia.
Ia mendapatkan sambutan yang luar biasa. Mereka menyambut kami sangat baik di Jakarta. Kami tahu Indonesia adalah negara yang sangat besar dan memiliki populasi yang sangat besar juga. Jadi, tentu saja, mungkin ada beberapa orang di luar konteks. Tetapi, sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut kami di Jakarta, tutup Ibrahim Lutfala. Gegerkan zona Asia, usai kejebolan 5 gol lawan Australia. Akhirnya Emil Audero dimainkan dan Maarten Paes dicadangkan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berencana akan melakukan rotasi dalam laga melawan Bahrain. Salah satunya juru taktik asal Belanda itu akan mencadangkan Maarten Paes. Maarten Paes harus kemasukan 5 gol saat timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert dipercaya akan menurunkan Emil Audero untuk menggantikan Maarten Paes. Emil Audero merupakan kiper baru timnas Indonesia yang resmi dinaturalisasi bersama Dean James dan Joey Pelupesi. Tidak hanya Maarten Paes yang dicadangkan, Patrick Kluivert juga akan melakukan rotasi di beberapa posisi. Rotasi pasti akan dilakukan di posisi belakang di mana Mads Hilgers tidak bisa bermain karena cedera. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert akan menurunkan Rizky Ridho. Meski begitu, Patrick Kluivert enggan membeberkan siapa saja pemain yang akan bermain sejak menit pertama. Ia saat ini hanya fokus ke dalam kondisi fisik para pemain timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan melihat kondisi terakhir para pemainnya sebelum nantinya menentukan starting 11. Tentu saja selalu ada kemungkinan. Namun kami harus fokus sekarang pada kebugaran dan segalanya untuk tim, kata Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun itu yakin pemain pengganti nanti bisa bermain apik melawan Bahrain. Kerjasama antar lini harus bisa dimaksimalkan oleh para pemain timnas Indonesia demi satu tujuan, yaitu kemenangan. Saya sangat yakin bahwa kami berdiri sebagai satu tim. Kami juga berharap para penggemar mendukung kami. Semoga kami bisa meraih kemenangan, kata Patrick Kluivert. Di sisi lain, Thailand akan menghadapi Sri Lanka pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 25 Maret 2025. Pertandingan tersebut akan digelar di Raja Mangala Stadium, Bangkok. Pemain Bali United, Elias Dolah, dipanggil memperkuat Thailand untuk menghadapi Sri Lanka. Elias Dolah percaya diri bahwa Thailand bisa menang atas Sri Lanka. Saya rasa kami siap untuk pertandingan mendatang, kata Elias Dolah dilansir dari TH Sport. Pada pertandingan terakhir, beberapa pemain baru mendapat kesempatan bermain untuk tim nasional Thailand untuk pertama kalinya. Sekarang untuk pertandingan melawan Sri Lanka, saya rasa tim sudah sangat siap. Tujuan untuk pertandingan ini jelas, yaitu mengumpulkan 3 poin di kandang sendiri, ujarnya. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu ingin supporter mendukung langsung ke stadion. Saya ingin melihat banyak penggemar datang ke Stadion Raja Mangala karena pertandingan ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi kami, ujarnya. Lebih lanjut, Elias Dolah melayangkan pujian bagi pelatih Masatada Ishii yang telah meningkatkan kemampuan pemain. Imsekur Yuseber dalam kondisi yang baik. Yuseber bermain baik untuk tim nasional sebelum Piala ASEAN, kata Elias Dolah. Sekarang saya sudah banyak bermain dengan pelatih Ishii, jadi saya yakin dengan kondisi saya. Pelatih berusaha membantu semua orang untuk meningkatkan diri. Tidak hanya dalam latihan dengan tim nasional, tetapi dia selalu berusaha untuk mengembangkan para pemain, termasuk dengan klub. Pelatih Ishii tidak hanya memberi nasihat kepada tim nasional, tetapi dia juga selalu memberikan nasihat kepada para pemain, tuturnya. Elias Dolah pun menilai bahwa dirinya tak khawatir dengan pertandingan melawan Sri Lanka, karena Thailand memiliki pemain keturunan seperti timnas Indonesia. Kesempatan untuk debut bersama tim nasional Thailand penting bagi banyak pemain, tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi sepak bola Thailand dalam hal pengembangan, kata Elias Dolah. Kami harus memberi mereka kesempatan. Saya senang melihat semua orang tampil baik. Saya tidak khawatir dengan Sri Lanka yang memiliki pemain berdarah campuran. Sekarang Indonesia juga memiliki banyak pemain berdarah campuran. Saya pikir kami tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tim kami memiliki kualitas dan kami fokus pada kinerja kami sendiri, ujarnya.